Spoiler Battle Through the Heavens episode 73 bagian 1. Seluruh langit benar-benar sunyi. Semua orang bisa melihat bahwa Xie Beiyan telah mencapai akhir perjalanannya. Selama dia jatuh, seluruh gerbang 10.000 kalajengking akan kehilangan pilar pendukung terakhir. Hehe, aku yang lama mungkin mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tetapi kalian semua juga harus membayar harga darah jika kamu ingin aku yang lama mati. Xie Beiyan mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyum kejam terhadap kelompok Xiaoyan. Tongkat di tangannya terbanting ke tanah, dan orang bisa melihat bahwa bagian dalam tubuhnya tampak mendidih. Banyak lepuh darah muncul di kulitnya dengan cara yang padat. Selain itu, orang bisa melihat darah mendidih di dalam lepuh darah ini. Cara mendidih yang menakutkan itu membuat orang merinding saat hawa dingin naik di hati mereka. Xiaoyan dan Xiaoyi tercengang melihat apa yang terjadi pada Xie Beiyan. Hati-hati, minggir. Dia ingin menghancurkan diri sendiri. Medusa berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya ditutupi dengan tatapan serius. Kekuatan elit Douzong yang menghancurkan diri sendiri sangat menakutkan. Suara Medusa baru saja terdengar saat darah melepuh di tubuh Xie Beiyan semakin besar. Ledakan aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya meluas hingga batasnya. Kelompok Xiaoyan bergegas pergi saat suara itu muncul. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xie Beiyan sekali lagi menyusut secara aneh. Penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi. Sementara mereka masih tertegun, Xie Beiyan mengungkapkan senyum buas sekali lagi. Lepuh darah di tubuhnya pecah satu persatu. Mulutnya melebar dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Lepuh darah dengan cepat pecah. Mulut Xie Beiyan tiba-tiba melebar, dan cahaya hitam gelap sekilas langsung melesat dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar. Itu hanya seukuran ibu jari. Namun, kecepatannya tampaknya sedemikian rupa sehingga mampu melakukan antarjemput melalui udara. Ekor cahaya baru saja meninggalkan mulut Xie Beiyan ketika kepalanya sudah muncul di depan kelompok Xiaoyi 100 meter jauhnya. Kecepatan seperti itu lebih cepat dari kilat, menyebabkan kelompok Xiaoyan kekurangan waktu untuk menghindar. Xiaoyi dan Medusa juga agak lengah oleh serangan habis-habisan yang tiba-tiba ini oleh Xie Beiyan. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan douki mereka ke permukaan tubuh mereka pada saat kritis ini, membentuk pertahanan douki yang kuat di bagian luar tubuh mereka. Cahaya darah hitam gelap itu tiba-tiba melesat tepat saat pertahanan mereka terbentuk. Namun, itu tiba-tiba berubah ketika baru saja akan menyerang tubuh mereka. Itu segera bergegas ke Xiaoyan di sisi mereka. Target serangan ini oleh Xie Beiyan sebenarnya bukan Xiaoyi tapi Xiaoyan. Kedatangan tiba-tiba cahaya hitam ini menyebabkan Xiaoyan sejenak linglung. Kulit di kepalanya tanpa sadar berubah sedikit mati rasa saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam cahaya hitam. Douki di tubuhnya tampak aktif pada saat kritis ini. Itu tanpa sadar melepaskan diri dan naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai targetnya tepat saat douki melonjak keluar. Itu berisi aroma amis yang menyebabkan seseorang muntah saat dengan keras menembak ke douki pelindung Xiaoyan. Douki hijau giok panas tampak seperti salju yang bertemu minyak mendidih ketika keduanya bertabrakan. Itu langsung tersebar. Dalam waktu nafas, pelindung douki dengan paksa terkoyak oleh cahaya hitam, dan dengan keras memukul tubuh Xiaoyan dengan cara yang tidak sopan. Tabrakan itu tidak menghasilkan kekuatan apapun. Namun, cahaya hitam itu tampak seperti cairan karena langsung menghilang ke kulit Xiaoyan. Hanya sedetik berlalu saat cahaya hitam memecahkan pelindung douki dan memasuki tubuh Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan pulih, cahaya hitam sudah memasuki tubuhnya. Bintik hitam seukuran ibu jari tetap berada di tempat di mana ia memasuki kulitnya. Hal pertama yang dilakukan Xiaoyan setelah pulih adalah menyentuh titik hitam di dadanya dengan tangannya. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk tertegun. Dia menemukan bahwa titik hitam itu dengan cepat menyebar oleh benang garis hitam kecil. Tempat-tempat di mana garis-garis hitam ini menyebar adalah lokasi beberapa titik akupuntur dan pembuluh darah yang penting. Wajah Xiaoyan langsung berubah saat melihat adegan ini.
Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Xie Beiyan, "Apa yang telah kamu lakukan?" Xie Beiyan saat ini tampaknya memiliki usianya 2 kali lipat setelah meludahkan cahaya hitam itu. Rambut putih di kepalanya mulai rontok. Busurnya ditumpuk bersama, tampak seperti parit besar. Meskipun telah berubah menjadi keadaan ini, tawa dingin yang ganas di matanya yang keruh menjadi lebih padat. "Berat, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 kalajengkingku. Bagaimana aku yang lama bisa melepaskanmu?" Wajah Medusa dan Xiao Yi tiba-tiba berubah saat melihat kekejaman di wajah Xie Beiyan. Tubuh mereka melintas dan mereka muncul di samping Xiao Yan sebelum bergegas untuk melihatnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tangan halus Medusa mengusap seluruh tubuh Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara yang agak cemas. Serangan menakutkan dari Xie Beiyan sebelumnya pasti tidak hanya memasang penampilan. Mengingat kekuatan Xiao Yan, nasibnya setelah dipukul olehnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Xiao Yan juga merajut alisnya. Pikirannya dengan cepat mengamati bagian dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Wajah cantik Xiao Yi sangat serius. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dengan tangannya. Bintik hitam aneh dengan banyak garis hitam menyebar darinya muncul di mata ketiga orang itu. "Apa ini?" Medusa buru-buru bertanya. Dia merasa kaget saat melihat benda ini. Mata Xiao Yi menatap tajam ke titik hitam aneh ini. Dia menghirup udara dalam-dalam, mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Ini sebenarnya adalah tempat racun iblis. Tua ini benar-benar kejam." "Tempat racun iblis? Apa itu?" Medusa dan Xian di sampingnya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Keterampilan ganas bagi mereka yang berlatih Poison Douki di dalam Kekaisaran Chuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun Douki seseorang bersama-sama dan memasukkannya ke dalam tubuh musuh. Akhirnya, itu akan membentuk titik hitam. Bintik hitam ini akan terus melepaskan garis racun. Ketika garis-garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur ki di tubuh orang yang dipukul olehnya akan cepat membusuk. Akhirnya, orang itu akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya dan perlahan-lahan mati. Suara Xiao Yi dipenuhi dengan kemarahan. Namun, begitu seseorang menggunakan skill ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan semuanya dari douki mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi kelompok tiga pria Xiao Yan tiba-tiba berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yi. Douki di dalam tubuh yang terakhir dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Wajah Medusa sangat suram sehingga menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini. Jelas, hatinya sangat fluktuatif. Jika itu adalah Dou Huang biasa atau bahkan Dou Huang yang menggunakan keterampilan roh darah, ini, saya akan bisa membatalkannya. Namun, kali ini, orang tua Xie Beiyan itu adalah Dou Zong Elite. Sangat merepotkan bahkan bagiku untuk membatalkannya. Xiao Yi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan malu. Niat membunuh yang melonjak ke langit melonjak dari tubuh Medusa begitu suara Xiao Yi terdengar. Niat membunuh ini sangat padat. Bahkan dengan ketabahan mental Little Fairy Doctor, wajahnya juga tanpa sadar berubah. "Orang tua, serahkan penawarnya." Rambut halus Medusa bergerak meskipun tidak ada angin. Tubuhnya melintas dan dia muncul di samping Xie Beiyan yang berwajah ganas. Tangannya yang halus meraih tenggorokannya saat suara gelap dan dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka dipancarkan. "Hehe, aku yang lama tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan keterampilan roh iblis. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku." Xie Beiyan tertawa datar saat dia melihat mata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Medusa sedingin es. Tangannya yang halus meraih bahu Xie Beiyan dan tiba-tiba menarik. Darah segar beterbangan kemana-mana. Lengan yang terakhir baru saja ditarik. "Apakah kamu akan berbicara? Masih ada kakimu jika tanganmu hilang."
Jika kakimu hilang, aku masih bisa membantumu membelah perutmu. Suara Medusa masih sedingin es dan hampa emosi bahkan setelah lengannya patah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xie Beiyan mengeluarkan suara isapan mendesis dari mulutnya. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata dengan suara tajam, "Haha, apakah kalian semua sangat marah karena dia datang untuk menemani saya yang tua ini? Haha, aku ingin efek seperti ini." Kilatan dingin melintas di mata Medusa. Kakinya menendang salah satu lutut Xie Beiyan. Suara tulang patah bisa terdengar. "Semakin kejam kamu bagiku, semakin aku akan menyadari posisi tinggi bocah ini di hatimu. Haha, dengan cara ini, kamu akan lebih sengsara." Niat membunuh di wajah Medusa sudah berubah menjadi kejam. Dia mengayunkan kakinya dan lutut lainnya milik Xie Buyan patah. Kedua kakinya melengkung pada sudut yang aneh. Seluruh tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Nafas dari mulut Xie Beiyan semakin lemah di bawah siksaan kejam oleh Medusa ini. Namun, senyum di wajahnya semakin padat. Niat membunuh di hati Medusa sekali lagi melonjak ketika dia melihat senyum di wajahnya. Suaranya menyeramkan saat dia dengan dingin berkata, "Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking menemanimu dalam kematian. Aku pasti tidak akan membiarkan seekor anjing pun dari gerbang 10.000 kalajengkingmu pergi." Kata-kata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat ini akhirnya menyebabkan senyum di wajah Xie Beiyan menegang. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. "Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan, keterampilan roh darah. Ini adalah sesuatu yang bahkan pengguna tidak dapat membatalkannya. Oleh karena itu, bahkan saya tidak punya penawarnya." Sedikit kesabaran di dalam hati Medusa akhirnya ditutupi oleh niat membunuh yang datang dari segala arah. Kilatan sengit melintas di matanya. Tangannya yang halus seperti pisau yang dimasukkan ke dada Xie Beiyan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus dan jantungnya segera meledak. Kekuatan hidup yang tersisa di wajah Xie Beiyan berangsur-angsur mundur saat jantungnya meledak. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi mayat sedingin es. Medusa perlahan menarik tangannya dan secara acak membuang mayat Xie Beiyan. Rambut panjang di belakangnya menari-nari sementara darah segar menetes dari tangannya. Sosoknya sepertinya salah satu yang baru saja keluar dari neraka. Niat membunuh yang menyebar dari tubuh Medusa meningkat bukannya menurun setelah membunuh Xie Beiyan. Matanya yang panjang dan cantik perlahan meluncur ke pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking di bawah. Niat membunuh yang melonjak ke langit menyebabkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking merasa seolah-olah mereka berada di rumah es. Teriakan tak berdaya terdengar tepat ketika Medusa, yang memiliki mata merah cerah, bersiap untuk memulai pembantaian. "Cailin, kembali!" Tubuh indah Medusa bergetar saat mendengar tangisan yang akrab ini. Baru saat itulah kemerahan cerah di matanya sedikit melemah. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke posisi di langit tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan tersenyum pahit dan menghela nafas saat melihat Medusa mengatupkan giginya di depannya. Dia mengeluarkan kain dari cincin penyimpanannya dan menggosok darah segar yang ada di tangannya yang halus. "Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Jiama. Jika Guhi tidak dapat membantumu mengeluarkan racun, aku akan membawamu ke benua untuk menemukan seseorang untuk membantumu." Medusa meraih tangan Xiao Yan saat dia tiba-tiba menyatakan. Xiao Yan kaget. Dia melihat penampilannya yang agak biasa yang dibentuk oleh kulit binatang misterius itu. Hatinya terasa tersentuh. Dia benar-benar mampu melakukan hal-hal sedemikian rupa hanya untuknya. Orang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun ada di sini. Di mana lagi Anda akan mencari? Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia membuang kain itu, menoleh ke Xiao Yi dan bertanya, "Apakah benar-benar tidak ada metode untuk menyelesaikan ini?" Xiao Yi dengan erat merajut alisnya. Dia merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan keterampilan roh darah yang diciptakan oleh seorang elit Douzong. Jika Anda dapat menemukan seorang ahli yang satu kelas lebih tinggi, orang itu mungkin dapat membatalkannya."
Seseorang satu kelas lebih tinggi dari orang yang menggunakannya? Bukankah itu berarti bahwa itu membutuhkan elit legendaris Do Uzun? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar jawabannya. Sudut mulut Xiao Yi membawa kepahitan saat dia mengangguk. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan kening, dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Keterampilan roh darah, ini mungkin sangat beracun tapi bukannya tanpa manfaat. Ini berisi semua Douqi Xie Beiyan di dalamnya. Jika Anda mampu bertahan dan menyelesaikannya, sejumlah besar Douqi akan diwarisi oleh Anda. Tentu saja, ini dengan prasyarat bahwa Anda dapat membatalkannya.